103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania balik lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri, sesi ngopi sehat ngobrol psikologi dan kesehatan bersama Humanika Consulting. Dan tadi tema kita DFM Mania adalah Money Anxiety. Dan sekarang kita udah terhubung dengan narasumber kita by Zoom meeting, ada Mbak Ana Deasyana MPSI, psikolog Humanika Consulting. Pagi Mbak Ana, Selamat pagi, apa apa kabar? kabar? Baik. Baik ya, DV Mania, karena hari ini kita ngomongin tentang money anxiety atau kecemasan finansial. Nanti kalian juga bisa gabung DV Mania kalau punya pertanyaan. Mungkin sedang mengalami juga, langsung aja ke WhatsApp kita ke nomor 0811991034. Oke, kita langsung aja ya Mbak Ana ya. Mungkin Ya, pertama-tama bisa dijelasin dulu nih. Apa sih itu money anxiety dari sisi psikologi? Silakan Mbak Ana. oke. Selamat pagi teman-teman semuanya. Money anxiety itu kita coba lihat dari kata-katanya gitu. Money itu uang, anxiety itu kecemasan. Jadi sebenarnya kecemasan yang hubungannya sama uang, sama finansialnya kita gitu. Secara gamblangnya begitu gitu. Nah, kalau sebenarnya sama secara psikologi juga membicarakan kecemasan-kecemasan yang muncul gitu ya, atau ada gejala-gejala kecemasan yang muncul eh, yang sebenarnya disebabkan karena kondisi finansial kita gitu. Kondisi finansial itu bisa eh, gaji, bisa hutang gitu ya, bisa sebenarnya tabungan gitu ya, menabung ya kayak gitu. Pokoknya kaitannya sama kondisi finansialnya kita gitu, Mbak. Oke, jadi sepertinya sebenarnya masalahnya sangat merakyat ya, Mbak Ana ya. Pasti semua Betul, orang betul, ngalamin. Intinya betul, bukan betul. bukan orang yang nggak punya uang doang, tapi orang yang punya uang justru juga mengalami yang namanya money anxiety ini. Tapi Ya. Mbak Ana, wajar nggak sih kalau setiap orang tuh punya money anxiety atau kecemasan terhadap finansialnya? Atau ada batas ambang dikatakan wajar dan enggak? Silakan, Mbak. eh Sebenarnya kalau dibilang wajar atau enggak, kalau misalkan itu sudah mengganggu sekali, itu jadinya nggak wajar gitu. Artinya adalah kalau misalkan kita jadinya kepikirannya adalah em, saya setiap kali ngeliat mau 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 bayar tagihan gitu ya, atau mau Mm-mm. ke ATM ngambil uang dari rumah ke ATM tuh rasanya deg-degan banget, rasanya yang kayak apa nggak usah ngambil ya, aduh, cuman gara-gara karena mau lihat saldo gitu, cemasnya karena mau lihat saldo ATM-nya. Nah itu sebenarnya jadinya memang sudah perlu cek gitu ya ke psikolog gitu. Nah tapi kalau kecemasan yang masih bisa dikontrol, artinya adalah kita cemas nih kayak kalau misalkan saya nggak bisa nabung nih gitu ya, karena misalkan kok saya bulan ini ternyata boros banget nih gitu. Nah tapi dia masih bisa tahu kecemasannya seperti apa, kecemasannya sumber dari mana, dan dia bisa mengevaluasi itu. Sebenarnya itu masih bisa di manage gitu, masih bisa dikatakan masih bisa fine, dikatakannya sehat gitu. Itu sih Mbak. Oke. Jadi sebenarnya kalau yang sampai mengganggu baru bisa dikatakan money anxiety ini ya Mbak ya. Kayak tadi deg-degan mau KTM misalnya, gugup ngelihat saldo. Tapi kadang nggak tahu nih, kadang kita juga ngalamin yang kayak gitu ya. Ada nggak sih Mbak ciri-ciri spesifik orang yang mengalami money anxiety ini? Tadi itu dia, kita punya kecemasan. Kecemasan sendiri itu sebenarnya gejalanya bisa deg-degan, bisa yang uh, keringet dingin gitu ya, bisa yang memang tiba-tiba pusing gitu. Ada gejala fisiknya yang muncul, itu mungkin banget. Atau gejala psikologisnya sendiri yang muncul adalah bisa kita nggak konsen gitu kan, nggak fokus, bisa kita ngambil keputusannya susah. Nah itu dari sisi psikologinya. Nah, kalau gejalanya money anxiety, yaitu tadi gejala-gejala anxiety-nya itu muncul ketika kita mau ngecek atau kita mau melihat kondisi finansialnya kita gitu. Buka tagihan mungkin, buka saldo gitu, buka pay letter dan segala macam ya, kalau ada tagihan-tagihan dari pay Iya, ya letter benar. kan. Itu Mbak. Jadi gejalanya anxiety dikombinasikan dengan kondisi finansialnya kita. Nah, itu jadinya gejalanya money anxiety gitu.
Oke, jadi seperti itu deh Femania. Pastinya kita nggak mau dong ya, Mbak Ana ya, punya money anxiety, punya kecemasan dalam hal finansial Ya, ini. Dan kalau misalkan kita nggak mau, kita tahu dulu dong apa sih penyebab seseorang itu terkena money anxiety gitu kan? Kenapa orang itu bisa cemas soal finansialnya? Ada nggak Mbak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ini gitu? Tadi ya, kan ya, ya. orang punya Ada. uang juga bisa, nggak punya uang juga bisa. Benar, benar, benar. Eh, Penyebabnya itu bisa beragam banget gitu ya. Hmm. Bisa karena kita pernah punya usaha gitu, kita punya bisnis, tapi ternyata habis itu ditipu sama orang gitu sehingga kita Hmm. rugi, rugi banyak banget. Itu bisa jadi punya mind anxiety gitu. Terus kalau misalkan kita sebenarnya datang dari keluarga yang dikatakan kurang mampu dulunya gitu. Terus ternyata kita sekarang datang, sekarang kita mampu, nah jadinya kita perlu tuh membantu hutang-hutang keluarga, misalnya kayak gitu, gitu. Nah Oh. itu sebenarnya juga punya punya uh, uh, punya peran gitu ya dalam membuat kita merasa cemas gitu. Takut kalau misalkan apa didatengin debt collector mungkin, tapi utangnya bukan utang kita nih, utangnya utang keluarga gitu yang kayak gitu. Nah, itu adalah dua dua hal gitu, dua sebab yang bisa mendasari terjadinya money anxiety, Mbak, gitu. Oke, berarti bisa aku simpulin itu sebenarnya dari trauma masa lalu ya, bisa trauma ketipu misalnya gitu ya, atau juga trauma dari hutang-hutang keluarga misalnya. Hmm, Ya, ternyata ya. seperti itu. Aku juga sebenarnya baru baru baca-baca soal istilah money anxiety ini yang bisa mengganggu. Tapi sebenarnya bisa nggak sih Mbak kita tuh tahu kalau misalnya kita tuh terkena money anxiety? Kalau misalkan kita tahu kita terkena money anxiety, langkah apa yang sebaiknya kita ambil? Oke. Kita perlu cek, gini, kalau pertanyaannya bisa tahu apa enggak bisa gitu ya, tapi memang kita perlu cek ke diri kita, kita perlu aware gitu, kita perlu sadar bahwa uh, kita itu mungkin cemas kalau kita lagi ngecek ATM. Kita itu mungkin lagi cemas kalau misalkan ternyata ada telepon dari call centernya bank, misalkan kayak gitu gitu ya. Nah, Hmm. itu tuh kita perlu perlu notice gitu. Kita perlu perlu lihat bahwa perlu menyadari bahwa oh iya, saya tuh kalau misalkan saya mau diajak untuk ngambil uang di ATM itu saya deg-degan nih gitu. Saya tuh ngerasa yang kayak nggak usah deh, nanti aja deh, jam 9 nih, jam 9 gitu. Udah jam 9, nanti deh jam 12 siang deh, jam 12 gitu. Ntar udah jam 12, ih panas jam 12, jam 3 sore aja deh gitu. Mungkin mundur-mundurin waktu untuk ngambil itu. Nah, kita perlu noticing itu, Mbak, gitu supaya memang kita bisa ngeh juga bahwa oh iya, ini ada apa ya? Kok kok saya jadinya menunda-nunda gitu? Kok saya jadinya mungkin ketika disebut kayak kita temenin aku ngambil uang di ATM yuk atau gitu. Atau misalkan kayak tolong ambilin uang dong di ATM gitu. Itu kok saya cemas banget gitu. Nah, itu tandanya gitu yang perlu kita sadari dulu di awal gitu. Nah, untuk menghadapinya gimana nih gitu. Nah, bisa ada dua hal gitu ya menghadapinya. Yang pertama kita memang perlu belajar tentang coping mechanism. Coping mechanism itu gimana caranya kita menghadapi stres, gimana cara kita menghadapi cemas. Eh, Kalau kita cemas kita mesti ngapain? Hmm. Apakah kita biasanya pasti mungkin teman-teman di sini juga Mbak Nurul juga juga pernah baca kita bisa biasanya atur napas dulu gitu ya, atur Iya. napas terus minum gitu kan. Nah, ya udah nggak apa-apa, itu bisa banget dilakuin gitu, tapi cari yang lain lagi apa nih gitu, coping mechanism. Nah, plus ditambah lagi kita perlu punya kontrol terhadap diri kita gitu. Artinya gini, uh, pernah nggak sih di sini ada yang kalau misalkan belum gajian gitu ya, tapi kayaknya udah ngeliatin keranjang hijau sama keranjang oranye gitu ya, itu tuh kayaknya kayak nanti mau beli yang ini, nanti mau beli yang ini, semua ditaruh di wishlist gitu. Nah, tapi Iya. begitu gajian gitu, itu semuanya langsung di check out. Yang artinya itu uang kita habis gitu jadinya ya kan. Nah, kita perlu punya planning, Mbak, gitu. Kita perlu punya planning sebenarnya butuh apa enggak sih gitu. Karena banyak klien-klienku juga gitu ya yang belanja belanja itu jadi coping mekanisme mereka. Belanja itu jadi tempat untuk supaya saya tidak stres gitu. Kalau Hmm. istilahnya anak sekarang itu kan self reward buat aku gitu. Nah, tapi kan tidak semuanya nih jadi reward gitu ya. Karena
ada loh hal-hal, ada loh kondisi-kondisi yang membuat kita tuh nyesel sebenarnya ketika beli. Habis beli nih, barang yang udah sampai, baru tuh kayak ngapain ya kemarin beli ini ya? Aduh nggak jadi deh kayaknya gitu loh, yang kayak gitu loh Mbak. Nah itu tuh Iya, kita iya benar. pinter-pinter buat merencanakan sebenarnya keuangan supaya nggak bablas gitu sebenarnya. Itu sih Mbak. Oke, yes, aku juga sering sih kayak gitu. Misalnya belum gajian nih udah siap-siap nih masukin keranjang gitu. Sebenarnya itu pemborosan berkedok self reward sih kalau kata aku. Benar, 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 benar. Iya kan? Tapi kita juga mau tahu nih, Mbak Ana, seperti apa sih sebenarnya kondisi finansial yang sehat itu? Silakan, Mbak. Seperti apa kondisi finansial yang sehat? Aduh, sebenarnya ini yang bisa menjawab dengan clear itu adalah financial planner gitu ya, Mm-mm. bukan psikolog nih. Tapi yang pasti kita, setauku, eh, kita bisa, kita punya kita punya dana buat nabung gitu. Kita punya dana yang memang udah kita set buat pengeluaran kita gitu. Sama satu lagi kalau nggak salah buat dana hura-hura deh gitu. Dana pengeluaran tuh artinya buat bayar-bayar ya. Maksudnya kayak bayar Oke, listrik, oke. apa pajak mungkin kalau misalnya punya punya kendaraan bermotor ya pajak pajak kendaraan bermotornya, bayar listrik, bayar air mungkin, bayar, nah yang kayak gitu, tuh itu tuh hitungannya tuh kos tuh gitu kan. Itu ada dana buat kos kita, pengeluaran kita, ada dana yang memang dialokasikan buat kita hura-hura, sama ada dana yang kita alokasikan buat ditabung. Setauku planningnya seperti itu tuh Mbak, untuk bisa kita Oke. punya finansial yang sehat sebenarnya gitu. Dan nah, ini itu tuh sebenarnya ada persentasenya, tapi aku bukan financial planner, jadi sebenarnya uh, ada persentase-persentase yang mesti uh, di apa dijaga gitu ya. Sekian persen untuk menabung, sekian persen untuk kosnya kita tuh, pengeluaran kita, sama sekian persen buat dana hura-hura kita. Itu ada tuh, gitu Mbak. Oke, jadi seperti itu deh Femania. Harus ada plot-plotnya ya atau Tuh. pos-posnya buat gaji kita misalnya buat kebutuhan kebutuhan pokok ya kan, terus juga buat bayar-bayar tagihan. Jangan lupa buat reward juga boleh, tapi nggak banyak. Ada persenannya seperti yang dikatakan oleh Mbak Ana Ya, tadi. Oke, oke Mbak Ana. ngomongin tentang money anxiety. Kalau misalnya berlarut-larut seseorang mengalami money anxiety, dampaknya seperti apa pada kesehatan mentalnya? Oke, kalau berlarut-larut tentu saja dia akan stres banget gitu Mbak. Jadi ada yang namanya chronic stress gitu. Ada yang kita tuh, setiap orang tuh punya ambang batasnya dalam menghadapi kecemasan sama menghadapi stres gitu ya. Jadi kalau lewat dari ambang itu, tentu saja sebenarnya itu akan mengganggu semua aktivitasnya kita tuh, sekolah, kerja gitu ya, dengan pasangan gitu ya, baik yang sudah punya pacar maupun yang sudah menikah gitu, itu semuanya akan terganggu gitu. Dan tentu saja kesejahteraan mentalnya kita juga akan terganggu gitu. Yang tadi tuh kita nggak fokus, makin nggak fokus lagi. Kalau misalkan eh, mungkin teman-teman di sini sering tuh mendengar nggak tahu kenapa perasaan lagi senang-senang aja, tapi kok kayaknya air mata tiba-tiba keluar gitu. Nah, Hmm. itu sebenarnya udah lewat dari ambangnya dia tuh untuk menghadapi stresnya atau kecemasan, stres dan kecemasannya dia. Sehingga memang sebenarnya sebelum sampai sana kita sama sekali tidak ada yang ingin gitu ya sampai ambang itu dilewati. Tapi kalau misalkan sampai sudah ambangnya terlewati, ya mau nggak mau emang harus datang ke psikolog dan konseling gitu Mbak. Oke, Mbak Ana, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Aku bacain ya. Boleh, Ini iya. dari Bang Joko di Cinere. Pagi menarik juga. Ada kasus uang banyak, tapi takut berkurang. Dan intinya takut nggak bisa makan karena uang sudah habis. Bagaimana cara menghindari rasa cemas yang seperti itu? Oh, uangnya banyak nih, tapi takut uangnya berkurang gitu. Ya, ya. Silakan, Nah, Mbak. itu sebenarnya juga salah satu gejalanya dari si money anxiety. Jadi kita nyimpen uang berlebihan, jadi irit banget gitu ya. Istilahnya tuh irit banget, hemat banget gitu. Tapi sebenarnya ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi gitu, atau sebaliknya kita spend uang atau kita ngabisin uangnya jadi banyak banget, jadi boros gitu. Nah, itu tuh salah satu gejalanya money anxiety juga. Caranya gimana tadi? Planning tadi, Pak, gitu. Planning tadi, Bang, gitu. eh, Kita perlu merencanakan sebenarnya gini. Kita perlu ngitung kebutuhan kita tuh ya bulanan itu berapa sih
gitu. Sehari itu kita makan berapa rupiah sih gitu. Kalau misalkan nih hari ini sebenarnya sekarang ternyata aku sekali makan kalau belanja itu belanja dan masak itu sebenarnya ternyata cuma habis 15.000 misalkan kayak gitu ya. Karena sebenarnya lebih banyak makanan sayur-sayurannya misalkan kayak gitu. Nah, itu bisa dimakan berapa berapa kali gitu. Nah, kalau misalkan saya hari ini mau jalan-jalan gitu ke mall dan mau makan di restoran yang mahal, kira-kira saya bisa spending berapa? Kira-kira saya bisa boleh menghabiskan uang berapa? Nah, itu sebenarnya perlu dihitung supaya tadi kita nggak cemas untuk ngeluarin uang atau untuk nyimpen uangnya terlalu berlebihan gitu. Jadi itu tadi kontrolnya ada di sana, kontrol dari perhitungan. Biasanya eh, kita ngabisin uang terlalu banyak atau ngumpulin numpuk uang terlalu terlalu ketat juga itu disebabkan karena sebenarnya kita nggak tahu perhitungan kita tiap bulan itu pengeluarannya berapa banyak gitu sehingga jadi semuanya di awang-awang gitu semuanya di pikiran doang. Takut ini nanti takutnya habis takutnya ini ayo dihitung gitu itu sih Mbak. Oke, jadi justru yang kayak gitu pun termasuk money anxiety ya, Mbak Ana ya. Ya Oke. betul. Ini aku mau nanya pertanyaan pribadiku sih sama Mbak Ana. Kalau zaman sekarang makin ke sini itu kan yang namanya pinjaman dana, pinjaman modal itu kan makin gampang ya. Tanpa kita Hmm. minta pun orang aja menawarkan gitu buat kita. Apalagi sekarang ada yang namanya cicilan kredit, terus ada pay later, pakai dulu baru bayar. Nah, itu seperti apa korelasinya pengaruhnya terhadap money anxiety di zaman sekarang menurut Mbak Ana? Silakan. Ya, aku lihatnya dari kacamata psikologi ya. Lagi-lagi aku Mm-mm. bukan Iya. financial planner gitu. Kalau dari kacamata psikologi, sebenarnya satu sisi itu memang bisa membantu asal kita punya kontrol yang kuat gitu. Artinya lagi nih, kita tahu bahwa penggunaan pay letter, penggunaan kartu kredit, semua cicilan cicilan tanpa agunan, semua dengan segala macam kemudahannya, uh, itu itu tetap berupa hutang loh nantinya gitu. Itu tetap utang gitu. Walaupun mungkin tidak penagihannya tidak sekeras ketika kita melakukan pinjaman di pinjol gitu ya. Mm-mm. Tapi sebenarnya itu merupakan hutang gitu. Jadi kita perlu punya kontrol jangan sampai utangnya kita ini dimanapun itu baik di paylater maupun di kredit card atau dimanapun itu melebihi dari kemampuannya kita gitu. Jadi uh, perlu ada kontrol di sana sih Mbak gitu. Satu sisi mempermudah iya, tapi satu sisi sebenarnya kalau kita nggak punya kontrol yang kuat itu akan jadi bumerang buat kita juga gitu ya, bumerang yang nggak enak tentu saja Mm-mm. gitu. Bahkan bisa memperbesar seseorang itu punya peluang terkena money anxiety itu ya tadi Mbak Ana karena cicilan Betul. lagi, tagihan lagi. Betul. Oke, Mm-mm. Mbak Ana ini ada pertanyaan lagi nih dari via WhatsApp. Aku bacain ya. Dari Ya. Dila di Bidara Cina. Katanya, wah Mbak Ana, Mbak Nurul kebetulan banget ini mau lebaran gitu. Biasanya kalau lebaran pulang kampung ditanyain pencapaiannya sudah apa, seperti apa keadaan finansialnya. Itu tuh kadang cemas gimana cara jawabnya. Apakah itu termasuk financial anxiety atau bukan gitu. Dan satu lagi Mbak Ana, menurut Mbak Ana, isu tentang keuangan itu apakah itu isu yang sensitif untuk disinggung? Ini masih banyak orang yang asal ceplas-ceplos nanya soal keuangan seseorang. Oke. Ah, Money anxiety itu seperti yang tadi sempat aku jelaskan, money anxiety itu memang kecemasan yang bersumbernya dari finansial aja, gitu ya. Mm-mm. Nah, kita perlu lihat nih ketika kita mudik, sebenarnya yang ditanyain tuh apa aja, gitu. Karena kan banyak ya pertanyaannya ya, udah nikah apa belum, udah punya pacar apa belum, anaknya kenapa baru satu, kenapa belum nambah lagi, kok anaknya kurus, uangnya berapa, sekarang kerja apa, banyak banget pertanyaannya sebenarnya, gitu. Nah, Iya benar. kita lihat kecemasan ini datangnya dari mana nih? Apakah memang hanya hanya dari pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya sama finansial, atau sebenarnya pertanyaan itu semua itu punya dampak bikin kita cemas gitu? Karena kalau misalkan semua pertanyaan itu bikin kita cemas, berarti sebenarnya nggak bisa dikategorikan hanya money anxiety, tapi mungkin kategori langsung anxiety gitu loh. Jadi bukan Mm-mm. bukan spesifik di money anxiety-nya gitu. Nah, kemudian ketika yang kedua pertanyaannya tadi apakah isu finansial ini sensitif ya, Mbak? Iya, karena masih Ya, banyak orang katanya ya, ceplos-ceplos nanya tentang keuangan seseorang. ya, oke.
Eh, menurutku iya gitu ya. Memang ada beberapa hal sebenarnya yang sebenarnya tidak etis ya buat ditanyakan gitu. Bahkan itu kepada saudara dekat kita sendiri gitu. Kecuali memang dia mau cerita gitu ya. Salah satunya itu adalah tentang keuangan, tentang finansial gitu. Itu sebenarnya ada ya itu ada etikanya gitu atau ada kesopanannya untuk bertanya sebenarnya gaji kamu berapa gitu. Nggak Iya, bisa tuh sebenarnya bertanya kayak gitu ya. Atau uh, emang kamu tuh uangnya berapa sih, masa kamu nggak punya uang ini aja? Nggak bisa gitu, karena balik lagi semua orang itu punya strugglingnya gitu ya, punya punya hambatannya masing-masing, punya tantangannya masing-masing. Mau dia sebulan digaji 50 juta, tapi kan kita juga nggak tahu ya Mbak ya, iya, living cost-nya dia berapa gitu ya. Kita nggak tahu iya, sebenarnya benar-benar. biaya hidupnya dia tuh berapa gitu. Siapa tahu memang dia yang tadi aku bilang tuh keluarganya punya hutang banyak, gaji 50 juta ternyata cuma bisa yang dia pakai cuma 3 juta. Sisanya dipakai buat bayarin utang. Maksudnya kan itu kan juga juga mungkin terjadi gitu loh. Nah, finansial merupakan salah satu hal yang memang tidak etis gitu ya untuk ditanyakan. Kemudian ada lagi terkait dengan masalah anak dan keluarga, itu juga sebenarnya hal yang tidak etis buat ditanyakan gitu. Jadi ketika nanti nih gitu ya kumpul Lebaran gitu, Iya, coba deh mulai dihindari karena itu hal-hal yang sensitif dan sebenarnya kita nggak apa-apa lo nggak tahu gitu. Kecuali memang si lawan bicara kita tuh mau cerita gitu. Dan masih banyak sekali topik-topik yang memang bisa kita bahas selain topik-topik si sensitif tadi gitu, Mbak. iya, aku setuju sih. Oke, ini ada lagi nih yang bertanya ya, Mbak Ana, aku Ya, bacain dari Arya di Jakarta Barat. Mbak Ana dan Mbak Nurul, ada yang bilang mau beli cash nggak bisa atau mampu akhirnya kredit, ya kan? Biar punya ya. barang atau sesuatu. Apakah pemikiran seperti itu bagus untuk dilakukan? Terima kasih. Monggo, Mbak Ana. Gimana 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 Mbak? Kalau punya cash Mau beli itu cash itu hmm, nggak bisa. Jadi akhirnya hmm, kredit. Apakah pemikiran seperti itu bagus untuk dilakukan? hmm, bagus atau tidaknya sebenarnya tergantung dari kondisinya seperti apa gitu ya. Yang aku mau highlight di sini adalah yang tadi aku sampaikan. Kita perlu sebelum menggunakan kredit apapun itu, uh, kita perlu tahu bahwa uh, kita itu meninggalkan hutang tuh, gitu ya. Mau mau kreditnya bentuknya apa aja, itu sebenarnya kita punya hutang. Oke. Kita bisa nggak bayarnya, gitu. Kita siap nggak bayarnya. Kita disiplin nggak bayarnya. Nah itu yang sebenarnya sebenarnya perlu kita mm, pikirkan dan pertimbangkan, gitu Mbak. Oke, semoga terjawab ya untuk Arya dari Jakarta Barat. Mbak Ana, mohon maaf ini masih ada pertanyaan lagi aku bacain ya. Agak Boleh, rame boleh. nih Mbak Ana. Oke, ini dari Denis di Bintaro. Kata Denis, Mbak Ana, Mbak Nurul, aku kalau scrolling sosial media, lihat story orang, postingan feed orang, pamer tentang kondisi finansial. Misalnya pencapaiannya apa, terus juga sudah bekerja di mana. Kadang itu menimbulkan rasa iri atau bahkan kecemasan dalam diri aku sendiri, dikarenakan mungkin kondisi finansial aku yang belum stabil. Apakah itu termasuk money anxiety? Nah, ini di sosial media nih, silakan Mbak Ana. Kalau balik lagi, kalau kecemasan itu memang berasalnya dari finansialnya, itu masuknya ke money anxiety. Tapi kalau misalkan kecemasan itu lebih karena eh, pencapaian kita, tapi bukan pencapaian finansial, sebenarnya itu ada yang lain lagi tuh, gitu ya. Jadi ada eh, ada kondisi kita yang jangan-jangan kesenggol, ada pengalaman masa lalu kita yang jangan-jangan kesenggol, yang membuat kita jadinya ngerasa cemas dan tadi ngerasa iri gitu ya, kok dia bisa banget sih gitu kayak tiap bulan ini hari ini kayak dia ke Dubai, besok ternyata dia udah sarapannya di Perancis gitu ya. Iya, Eh, benar. Besoknya lagi ternyata dia udah sampai ke ngelihat fotonya dia ternyata dia udah di Norwegia misalnya kayak gitu-gitu gitu ya, Hmm. udah keliling.
yang segala macam. Tapi kok sekarang aku cuman di Jakarta-Jakarta aja ya gitu. Misalnya atau aku cuman rutinitasku kayak cuman pulang pulang pergi ke kantor, pulang kantor itu pun kayak masih kurang gitu. Perasaan tiap hari juga kerja tapi kayaknya masih kurang. Nah, kalau kaitannya jadinya sama kecemasan finansial, artinya, wah berarti artinya aku belum menabung yang banyak ya, atau jangan-jangan kosnya aku gimana sih ini kok kayaknya kok aku apa boros banget atau segala macam. Nah, kalau kaitannya sama finansial itu masuknya ke anxiety, money anxiety. Tapi kalau kaitannya lebih ke kenapa sih aku tuh harus membayar hutang keluarga. Kenapa sih? Aku tuh orang tua aku tuh dulu eh, tidak bekerja yang giat supaya kita tuh bisa jadi orang kaya gitu. Nah, kalau misalkan ke kekhawatirannya lebih ke sana atau fokus masalahnya lebih ke sana, baru sebenarnya kita nggak bisa langsung to the point bilang ini money anxiety gitu loh. Karena mungkin memang kita perlu gali lebih dalam sebenarnya kecemasannya spesifiknya lebih kemana nih? Lebih kemarah ke orang tuanya karena kok lu nggak pada kerja enggak beres ya zaman dulu. Kok kita nggak jadi orang kaya nih? Makanya sekarang aku yang harus bekerja lebih giat dan aku nggak bisa hura-hura misalnya kayak gitu. Itu berarti sebenarnya belum bisa langsung spesifik dikategorikan money anxiety gitu, Mbak. Oke, berarti based on penyebabnya gitu ya. Apakah spesifik Betul, karena uang atau karena betul, hal-hal psikologis yang lain? Jadi seperti betul. itu. Bisa jadi money anxiety atau anxiety yang lain. Tapi kalau Mm. yang tadi tuh Mbak Ana, meneruskan hutang keluarga. Itu kan menjadi salah satu faktor penyebab money anxiety. Misalkan ada orang yang seperti itu yang harus mau tidak mau melanjutkan hutang keluarga. Itu seperti apa solusinya? Jika dia sudah mengalami money anxiety ini. Sama kok seperti yang tadi udah aku sampaikan gitu ya. Dia perlu sorry, dia perlu mengatasi kecemasannya dulu karena kan sebenarnya si hutang keluarga ini nggak bisa digeser kan dia harus tetap membayar hutang keluarga kan gitu ya itu emang udah jadi tanggung jawabnya dia nih mau nggak mau gitu ya. Dia mesti bisa punya kontrol terhadap kecemasannya dia. Uh, Balik lagi ke coping mechanismnya dia, balik lagi ke dia harus mampu untuk bisa belajar gimana caranya menghadapi stresnya dia supaya dia nggak makin stres gitu. Itu sih Mbak. Oke. Seperti sebagai orang terdekat, misalnya pasangan kita atau suami kita, teman kita mengalami money anxiety, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka gitu, Mbak Ana? eh Tergantung kebutuhannya apa. Kalau misalkan mereka memang cuma pengen ditemenin gitu ya, udah temenin aja gitu. Kalau misalkan mereka butuhnya adalah kita kasih pendapat, kita berespon, kasih responnya gitu, kasih respon yang baik. Yang pasti kita diharapkan untuk tidak ngejudge gitu ya. Kamu sih boros banget, makanya jadi orang tuh yang pinter dong nyari uang, yang pinter dong nabung. Gak perlu gitu ya. Eh, itu tidak sangat tidak disarankan gitu. Yang kedua, ketika kita jadinya malah jadinya memojokkan dia gitu. Nah, itu juga juga tidak disarankan tuh Mbak gitu. Tapi lakukanlah apa yang memang dibutuhkan oleh pasangan kita gitu. Kalau memang dia cuma butuhnya ada didengerin doang ya udah dengerin aja gitu. Oke, Itu sih. baik. Ini terakhir sebelum kita tutup nih talk show kita pagi ini, Ya. Mbak Ana nggak kerasa udah mau jam 10. Biar lebih ngena lagi nih tips-tips positif untuk terhindar dari money anxiety. Silakan Mbak Ana. Oke, yang pertama tadi bangun coping mechanism gitu ya, bangun cari tahu cara cara kita menghadapi stres yang baik itu kayak gimana sih gitu. Apakah dengerin musik atau sekedar tarik nafas aja sebenarnya udah bisa lega dan bisa kontrol, atau misalkan kita perlu curhat sama orang atau apa itu kita perlu tahu gitu. Yang kedua, ayo rencanakan keuangan. Kalau misalkan memang nggak bisa merencanakan keuangan bisa banget belajar dari YouTube, belajar ikut kelas-kelas. Sekarang banyak banget kelas-kelas tentang keuangan, tentang mengelola keuangan. Ayo belajar gitu ya, jangan jangan nggak mau. Kemudian sebenarnya kita perlu lihat lagi, kita perlu tahu, kita perlu kontrol kebutuhannya kita. Sebenarnya eh, ketika kita membeli sesuatu itu kita butuh atau enggak. Jadi ayo mulai belajar membeli secara sadar gitu ya. Artinya adalah jangan impulsif gitu ya, jangan kompulsif.
sehingga kita bisa beli nggak nyesel, beli benar-benar apa yang kita butuhkan, sehingga kita juga bisa saving uangnya lebih banyak. Gitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ana Deasyana, MPSI, psikolog Humanika Consulting. Wah, aku khawatir nih Mbak, selama ini aku jajan di marketplace secara tidak sadar. Ayo, mari kita belajar bersama-sama. Aku pun masih belajar kok. Terima kasih banyak ya Mbak Ana juga Sama-sama. Humanika Institute untuk hari ini. Semoga next kita bisa ngobrol lagi dengan topik-topik yang lain ya Mbak Ana ya. Ya, ya. Hmm. Juga untuk DFM-annya terima kasih banyak yang sudah mengirimkan pertanyaannya, yang sudah menyimak. Nanti yang ketinggalan videonya seperti biasa kita post di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Akhirnya Nurul yang bertugas beserta kru, juga Mbak Ana, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.